Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu lagi dengan saya Nurdiana di channel Nurdiana MNJ23D. Pada pertemuan keempat ini, saya akan membahas materi keseimbangan pasar. Nah, kalian udah tahu belum sih apa itu keseimbangan pasar? Jadi, keseimbangan pasar adalah keadaan di mana kuantitas suatu produk atau jasa yang diminta atau ditawarkan pada harga tertentu berada dalam jumlah yang seimbang. Bisa dikatakan keseimbangan pasar akan terjadi apabila harga produk yang diminta konsumen dan harga yang ditawarkan produsen sama, dan juga ketika keseimbangan pasar tercapai, seluruh harga produk cenderung menjadi stabil. Fenomena ini disebut juga sebagai keseimbangan harga. Proses terbentuknya keseimbangan pasar. Nah, harga keseimbangan pasar dikarenakan adanya proses tawar-menawar. Jika harga yang ditawarkan oleh penjual pada pembeli tergolong mahal, maka barang atau jasa tersebut tidak akan terbeli atau terjual. Karena itu, penjual atau produsen akan menurunkan harganya supaya pembeli bisa membeli barang serta memakai jasanya. Beberapa proses yang terlewati untuk mencapai keseimbangan pasar adalah: yang pertama, barang sesuai permintaan. Nah, kegiatan ekonomi meliputi produsen, distributor, dan konsumen. Ketiga komponen kegiatan ekonomi tersebut harus berhubungan dan bekerja sama untuk menciptakan hubungan ekonomi yang baik. Produsen membutuhkan distributor agar barang produksi sampai ke tangan konsumen. Di sisi lain, produsen juga membutuhkan keuntungan dari konsumen untuk melanjutkan produksinya. Yang kedua, keseimbangan permintaan dan tingkat ketersediaan. Umumnya, konsumen mendorong produsen untuk memastikan persediaan produk cukup untuk beberapa waktu. Jika harga sesuai dengan permintaan pasar, berarti keseimbangan pasar telah tercapai. Oleh karena itu, harga produk biasanya disesuaikan dengan stok yang tersedia. Sebagai contoh, ketika terjadi pandemi COVID-19 di seluruh dunia, jika masker kekurangan pasokan, maka harga produk akan naik. Sebaliknya, jika jumlah masker lebih banyak dari permintaan, kemungkinan besar harga produk akan perlahan turun. Yang ketiga, menyediakan stok barang sesuai penawaran pembeli. Nah, salah satu pendorong terjadinya keseimbangan pasar adanya keseimbangan antara pasokan barang yang tersedia dan kebutuhan pembeli. Hal ini memaksa produsen atau penjual untuk memasok barang sesuai dengan persediaan yang dibutuhkan. Ketika penjual dan konsumen menyepakati stok dan harga, maka keseimbangan akan terjadi. Namun, jika terjadi kekurangan persediaan, maka konsumen akan kesulitan untuk mendapatkan barang tersebut. Nah, yang keempat, terdapat pengendalian harga. Terkadang sistem ekonomi pasar membuat harga pasar kacau, akibatnya keseimbangan pasar sulit untuk dicapai. Dalam beberapa situasi, harga pasar produk terlalu tinggi sehingga merugikan pembeli. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan campur tangan pemerintah dalam menetapkan harga terendah dan tertinggi. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi keseimbangan pasar. Berikut ini hal-hal yang berpotensi untuk mempengaruhi terjadinya keseimbangan pasar. Yang pertama, tersedianya barang sesuai dengan yang diminta. Seorang penjual akan menyediakan barang sesuai dengan jumlah yang diminta oleh konsumen. Jika barang yang tersedia terlalu banyak dan permintaan sedikit, maka tidak akan terjadi keseimbangan, bahkan akan mempengaruhi pada besaran harga barang tersebut di pasaran. Yang kedua, persediaan barang sesuai penawaran pembeli. Nah, untuk mendapatkan kesepakatan harga, pembeli akan melakukan penawaran kepada penjual. Pembeli pun akan membeli persediaan barang yang ada dari penjual sesuai dengan yang dibutuhkan. Jika kedua belah pihak telah bersepakat dan menyetujui adanya kesepakatan harga yang ditentukan, maka harga tersebut adalah harga keseimbangan. Nah, yang ketiga, keseimbangan permintaan dan tingkat
Ketersediaan. Kebutuhan pembeli akan barang yang tersedia di pasar membuat penjual harus memastikan jumlah ketersediaan barang dagangannya. Barang harus terus tersedia dalam periode tertentu serta tidak menambahkan jumlah barang yang berlebihan. Yang keempat, yang terakhir, adanya kesamaan jumlah penawaran produsen dan permintaan konsumen. Suatu penawaran akan disebut efektif bila produsen mampu menjual barang sesuai dengan jumlah yang ada. Produsen tidak akan menambah jumlah persediaan barang, sementara konsumen melakukan permintaan barang dengan jumlah seperti biasanya. Jika hal ini terjadi, maka keseimbangan akan berlangsung terus-menerus. Selain beberapa hal tersebut, faktor-faktor lain yang mempengaruhi keseimbangan pasar yaitu yang pertama, tinggi rendahnya biaya produksi. Yang kedua, prediksi masa depan produsen atau konsumen. Yang ketiga, pengetahuan produsen akan selera konsumen. Selanjutnya, fungsi keseimbangan pasar. Beberapa fungsi pentingnya mencapai keseimbangan pasar adalah yang pertama, fungsi permintaan. Fungsi permintaan itu sendiri hubungan antara jumlah permintaan suatu barang dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Proses fungsi ini didasarkan pada hukum permintaan yang menyatakan bahwa ketika harga suatu barang naik, maka permintaannya turun dan sebaliknya. Yang kedua, fungsi penawaran. Fungsi penawaran adalah hubungan antara jumlah barang dan harga yang ditawarkan kepada penjual. Fungsi penawaran disesuaikan dengan undang-undang penawaran yang berlaku, di mana kenaikan harga diikuti dengan kenaikan kuantitas yang ditawarkan, dan sebaliknya. Oleh karena itu, perbandingan harga dan kuantitas yang ditawarkan selalu memberikan hubungan yang positif. Selanjutnya yaitu contoh keseimbangan pasar. Nah, contoh keseimbangan pasar yang bisa kita lihat dalam kehidupan masyarakat adalah penjualan minyak goreng di pasar. Sebagai kebutuhan pokok, permintaan akan produk ini sangat tinggi, namun karena kelangkaan bahan baku, produsen tidak bisa memenuhi kebutuhan minyak goreng masyarakat. Akibatnya, harga pasar pun meningkat. Keseimbangan pasar akan terjadi ketika pasokan minyak goreng di pasar memenuhi permintaan masyarakat dengan harga yang wajar. Berikut adalah contoh soalnya. Dalam suatu pasar diketahui fungsi permintaan QD sama dengan 445 min 2P pada saat harga 300, penawaran barang 75 unit. Ketika barang naik menjadi 500, penawaran menjadi 85 unit. Pertanyaannya, besar harga P, keseimbangannya adalah. Pembahasannya, tentukan terlebih dahulu persamaan fungsi penawaran QS dengan menggunakan persamaan garis lurus di bawah ini. Yaitu P dikurang P1, P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 dikali Q2 dikurang Q1. P dikurang 35 dikurang 3 sama dengan Q dikurang 75 dikali 85 dikurang 75. P dikurang 32 sama dengan Q dikurang 75 dikali 10. 5P dikurang 15 sama dengan Q dikurang 75. Q sama dengan 5P dikurang 15 ditambah 74. QS dikurang 5P ditambah 60. Nah, hasil keseimbangan terjadi saat QD sama dengan QS sehingga diperoleh hasil sebagai berikut. QS 445 dikurang 2P sama dengan 5P ditambah 60. QD-nya 445 dikurang 60 sama dengan QS 5P ditambah 2P. Jadi hasilnya QD dan QS adalah 385 sama dengan 7P.
P-nya sama dengan 385 dibagi 7 sama dengan 55. Jadi hasilnya yaitu 55. Baik, kesimpulan yang dapat saya ambil dari penjelasan mengenai harga pasar atau keseimbangan pasar bisa dikatakan harga keseimbangan atau harga pasar adalah harga kesepakatan antara pembeli dan penjual yang terbentuk dari hasil tawar-menawar. Baik, cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.